Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu di kelas parenting ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah PAUD Al Ihsan, yang terhormat Dewan Guru beserta staf PAUD Al Ihsan, dan yang saya hormati seluruh wali murid PAUD Al Ihsan. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi tentang pentingnya peran ayah pada tahap awal yang dapat mendukung perkembangan optimal anak di era saat ini. Seperti yang kita ketahui ya Pak Bu, banyak sekali penelitian yang membuat studi tentang peran ibu dalam pendidikan dan perkembangan anak. Akan tetapi, masih sedikit sekali studi yang membahas bahwa peran ayah juga tidak kalah penting dalam pendidikan anak dan perkembangan anak. Nah, ayah yang memiliki peran lebih aktif dalam merawat dan membantu anak akan membantu anak dalam perkembangan kognitif dan emosionalnya. Ketika anak terlibat dalam kehidupan anak-anaknya, ketika ayah terlibat dalam kehidupan anak-anaknya, maka anak-anaknya ini lebih giat dalam belajar sehingga prestasi yang ada di sekolah itu cenderung lebih baik dan menunjukkan perilaku yang lebih baik dan positif. Namun sayangnya, masih banyak ayah-ayah yang belum tahu bagaimana cara atau kapan harus terlibat dengan anaknya sendiri. Selain itu, masih ada ayah yang belum mengetahui bahwa ia dapat menjadi panutan bagi anak-anaknya. Menurut riset penelitian, kita, negara Indonesia ini berada di urutan ketiga di dunia sebagai negara tanpa ayah atau fatherless country. Nah, bayangkan nih Pak Bu, kita di urutan ketiga sebagai negara fatherless country. Betapa menyedihkannya atau betapa kasihannya anak-anak kita di generasi saat ini. Fatherless country. Fatherless country ini dapat diartikan sebagai anak yang tidak mengalami atau tidak merasakan tumbuh kembang bersama ayah, atau anak yang bertumbuh kembang tanpa ayah, atau anak yang mempunyai ayah tapi ayahnya tidak berperan maksimal dalam proses tumbuh kembang anak, dengan kata lain atau pengasuhan. Apa sih fenomena yang menyebabkan ini terjadi? Mungkin dari bapak-bapak ibu-ibu ini ada yang mengetahui. Boleh Pak Bu dijawab. Gak apa-apa, salah juga gak apa-apa, namanya kita lagi ini diskusi ya kan. Ya betul. Jadi ini tuh disebabkan oleh tingginya peran ayah yang hilang dalam proses pengasuhan anak, atau krisis peran pengasuhan dari ayah yang seringkali disebabkan oleh peran gender tradisional yang seringkali atau masih diyakini oleh masyarakat. Nah, banyak kisah di masyarakat Indonesia yang menggambarkan fenomena fatherless ini seperti sebuah keluarga, yang kurang mampu atau tidak memiliki figur ayah karena ibunya merupakan istri muda atau ayahnya meninggal atau cerai atau yang lainnya. Ada juga keluarga kaya yang kehilangan figur ayah karena alasan sibuk bekerja dan seringkali berpergian ke luar kota atau tanpa sadar tidak menjadikan keluarganya sebagai prioritas. Nah, hal ini yang dinyatakannya, atau hal inilah yang beratnya. Nah, reduksi peran gender tradisional ini memposisikan ibu sebagai penanggung jawab urusan domestik. Kalau kata orang-orang itu, ibu itu urusannya adalah mengurusi anak, suami, dan dapur. Sedangkan seorang ayah itu sebagai penanggung jawab untuk mencari nafkah. Nah, hal ini yang masih disayangkan dengan pemikiran-pemikiran masyarakat yang sangat melekat di negara kita. Apalagi tumbuh kembang kita ini seperti budaya kita itu kayak itulah, kayak seperti nggak ada yang berubah seperti itu kan. Jadi turun temurun hal itu tuh telah mengecap seperti itu. Jadi hal ini sangat disayangkan. Padahal tumbuh kembang anak sangat dipengaruhi oleh kehadiran dari kedua orang tua dalam pengasuhan. Apa sih dampak buruknya dari fatherless ini, bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di sini? Mungkin bisa menjawab dampak buruk bagi anak.
Ya, oke, betul yang disebutkan bapak-bapak ibu ini. Jadi dampak dari fatherless ini salah satunya itu rata-rata anak merasa kurang percaya diri, cenderung menarik diri di kehidupan sosial, rentan terlibat penyalahgunaan narkoba. Selain itu rentan melaksanakan tindakan kriminal atau kekerasan kondisi kesehatan mental yang bermasalah, dan muncul depresi sehingga hal ini menyebabkan pencapaian nilai akademiknya yang menurun atau rendah. Hal ini umumnya terjadi karena anak kehilangan sosok ayah sebagai panutan dan pendamping hidup. Nah, jadi sampai sini udah ada gambaran belum? Untuk khususnya untuk bapak-bapak yang ada di sini, udah ada gambaran belum untuk anak-anaknya ini? Karena hal ini tuh sangat berpengaruh ya Pak Bu di kemudian hari untuk anak-anak kita. Nah, adanya kekosongan peran ayah dalam pengasuhan anak, terutama dalam periode emas yaitu usia 5 tahun sampai 18 tahun dan usia 18 tahun hingga ke 25 tahun, sangat mempengaruhi dalam urutan prestasi sekolah, terutama perkembangan anak, di mana dampak fatherless bagi anak-anak yang bersekolah yaitu sulit konsentrasi, motivasi belajar yang rendah, dan rentan terkena drop out. Jadi sangat disayangkan apabila anak kita mengalami fatherless ini. Apabila terjadi ke anak-anak kita, ini sangat amat disayangkan. Nah, saya ingin mau tanya kembali nih sama bapak-bapak. Sebelumnya saya ingin minta maaf ya kalau saya banyak tanya. Apabila anak ini memiliki ayah, namun mereka tidak mendapatkan pendampingan dan pengajaran dari sosok ayah, itu bagaimana kira-kira Bapak Ibu? Ya, betul. Ada lagi mungkin pendapat lain? Ya, kurang lebih seperti itu. Betul yang dikatakan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di sini, bahwa mereka yang tidak mendapatkan pendampingan dan pengajaran dari sosok ayah, maka tetap saja berdampak buruk bagi perkembangan anak di masa depannya. Media platform edukasi Gredu kayak memandang pentingnya memperkuat peran seorang ayah untuk mencintai anak dan keluarga, serta mendidik sebagai model yang akan ditiru oleh anak. Oleh karena itu, hal ini bisa menjadi idaman untuk anak dan istri dengan membuktikan rasa sayang atau rasa cinta terhadap anak. Contohnya, seperti mengajarkan anak jalan-jalan, terus mengajak anak bersepeda, membaca buku apabila dia perempuan. Kalau dia laki-laki bagaimana? Kalau dia laki-laki mungkin kita bisa seperti hobinya bermain basket, mungkin kita bisa bermain basket bersama atau menghabiskan waktu-waktu bersama dengan konsol game, bisa jadi seperti itu. Nah, perlu diingat untuk ayah-ayah yang ada di sini, ini terakhir sih, untuk menjadi ayah yang baik itu bukan berarti harus menjadi super dad. Dari hal-hal sesimpel seperti meluangkan waktu, memberikan telinga untuk anak, mendengarkan kisah dari anak-anak, terus memberikan perhatian, kehangatan melalui ciuman, pelukan atau bentuk kasih sayang lainnya, itulah yang diperlukan oleh anak-anak. Keterlibatan ayah dalam pendidikan anak merupakan kesempatan emas yang tidak akan terulang kembali oleh ayah dan anak ini. Bersama-sama ibu dan ayah ini bisa menciptakan waktu untuk tumbuh kembang anak, sehingga hal ini akan menjadikan lingkungan yang sehat. Jadi anak dapat bertumbuh dan berkembang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh orang tua. Orang tua juga perlu untuk memberikan dukungan satu sama lain, memberikan waktu bagi anak-anaknya. Hal ini juga merupakan suatu hal yang dapat dilakukan oleh orang tua untuk sama-sama menjaga anak, membimbing anak, mengarahkan anak ke arah yang lebih baik. Nah, mungkin itu saja sih pemaparan materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila saya memiliki kekurangan atau kesalahan dan banyak tanya tadi, saya mohon maaf apabila hal itu membuat hati bapak-bapak dan ibu di sini kurang berkenan. Sekali lagi saya mohon maaf dan saya ingin mengucapkan terima kasih karena sudah mendengarkan dan telah mengundang saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih Pak, Bu.
Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.